Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, menara berdarah meninggalkan sektor puncak miring dan bergegas ke alam semesta primal. Sayap Ziwu mentransfer Ria. Tuan, sayapnya rusak, jadi ketika dipicu oleh kekuatan dewamu, itu akan jauh lebih lemah dan akan menghalangi keseluruhan kekuatan. Itu harus menelan beberapa bahan berharga untuk memperbaikinya. Biasanya, bahan utama untuk harta karun sejati puncak. Namun, langsung menelan harta karun sejati juga baik-baik saja. Tapi itu terlalu mahal. Dan yang lebih penting, ada 3 noda darah dewa di sayap putih. Dan itu juga mempengaruhi keseluruhan kekuatan. Namun setelah ketiga sayap digabungkan, lebih mudah untuk mengeluarkan darah dewa. Tapi ketika itu terintegrasi dengan sepasang sayap keenam, itu akan mengusir mereka. Sayap Ziwu banyak membicarakannya dalam perjalanan kembali ke alam semesta primal. Saya akan mengumpulkan beberapa bahan ketika saya kembali, tapi saya tidak memiliki cukup bahan denganku sekarang, kata Luo Feng kepada Ziwu. Dia memang memiliki harta karun sejati. Selama warisan, banyak makhluk agung telah terbunuh. Mereka datang hanya untuk mendapatkan warisan, jadi mereka bersiap untuk mati. Banyak dari mereka tidak membawa harta karun sejatinya. Luo Feng berseru. Hanya ada tipe domain puncak, tipe istana puncak, dan harta karun sejati tipe jiwa puncak. Adapun untuk harta karun sejati tertinggi dan tipe domain tingkat atas, dan harta sejati tipe istana hanya ada 12. Yang lebih lemah dari mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka tidak cukup untuk memulihkan sayap Ziwu. Roh Ziwu mentransfer Ria. Tuan, ada 4 noda darah di sayap keenam, dan setelah penggabungan, noda darah telah diusir, membentuk setetes darah dewa, kata Ziwu. Darah dewa pasti darah mantan pemilik sayap harta karun sejati ini, gumam Luo Feng. Itu berisi kekuatan tak terbatas. Tuan, Anda tidak bisa menggunakan kekuatan dewa Anda untuk menutupinya. Kau harus mengusirnya dulu dan kemudian menggunakan menara bintangmu untuk menahannya, kata Ziwu. Tentu, Luo Feng menjadi sangat bersemangat. Di bawah kendali Luo Feng, setetes darah merah muncul di sayap putih dan ada tetesan darah hitam di sekitarnya. Itu jatuh ke lantai ruang kendali menara bintang dan lantainya langsung tenggelam seperti mangkuk, dan setetes darah dewa mengalir dan membentuk oval. Barang berharga normal tidak bisa menampung darah dewa, Luo Feng berseru. Energi yang terkandung dalam setetes darah ini sangat besar dan tekanan mentalnya kuat, pikir Luo Feng. Lautan semesta saat ini mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan energi dalam tetesan darah dewa ini. Namun tidak sulit untuk mengubah setetes darah dewa ini menjadi senjata tipe jiwa yang berharga. Yang perlu saya lakukan adalah mengikat serangan pikiran ke satu arah. Dengan penghancuran mental ini saja, para master alam semesta yang memiliki tekad lebih lemah akan menderita. Bahkan pikiran para master tertinggi alam semesta tidak bisa menahannya jika mereka diserang secara tiba-tiba. Luo Feng tersenyum. Tapi ini hanya ideku, saya tidak bisa membuatnya. Saya akan kembali ke alam semesta primal dan mencari guru tamu gunung yang duduk dan mendengarkan apa yang dia katakan. Luo Feng menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi. Ziwu, aku tidak memiliki banyak harta karun sejati dan materi berharga dalam umat manusia tidak cukup. Jadi aku akan meninggalkan binatang bertanu kemas bersamamu. Kamu bisa pergi ke daerah dalam lautan semesta dan mendapatkan barang berharga yang ditinggalkan oleh Jivanji. Jivanji adalah master tertinggi alam semesta tunggal.
Ketika dia mencoba reinkarnasi, dia mungkin hanya mengambil harta sejati tertinggi yang benar-benar berguna. Oke, cepat pergi, roh si Wusang senang. Mereka berpisah di tengah jalan. Binatang bertanduk emas mengenakan armor Force dan sayap Siwu untuk terbang ke area dalam perahu semesta. Dia juga membawa menara bintang. Dengan menara bintang, dia sangat mudah untuk mendapatkan barang berharga yang ditinggalkan oleh Givenchy. Adapun tubuh buminya, dia mengenakan armor pemusnah iblis gila. Dia membawa pedang bayang darah dan perahu mausoleum dan kembali ke alam semesta primal. Segera, Luo Feng tiba kembali di alam semesta primal dan para senior umat manusia tahu tentang itu. Di luar istana Dewa Kapak Besar, di alam semesta virtual, 19 master alam semesta dan pencipta kapak besar berkumpul di sana dan merayakannya. Luo Feng telah kembali ke alam semesta primal. Dia aman sekarang. Makhluk dari era alam semesta lain dan dua tanah suci tidak bisa memasuki alam semesta primal. Selain itu, bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat. Selain itu, bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat menggunakan kekuatan maksimal mereka di dalam semesta primal. Selain itu, bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat menggunakan kekuatan maksimal mereka di alam semesta primal. Dengan kekuatan Luo Feng, dia sekarang mampu melawan mereka. Master Penggong tertawa. Kita manusia akan berkembang pesat sekarang. Pemimpin kota Primal Chaos juga sangat bersemangat. Ya, kami akan menjadi kekuatan nomor 1 di lautan semesta di masa depan, kata Master Void Thomas. Para senior dalam ras manusia semuanya sangat gembira. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Luo Feng ketika dia kembali. Untungnya, dia sampai di rumah dengan selamat. Mereka semua bisa melihat masa depan yang berkembang pesat bagi umat manusia. Di atas meja batu panjang, di luar istana Dewa Kapak Besar, pendiri Kapak Besar, dan 19 master alam semesta lainnya berkumpul. Pandangan pencipta Kapak Besar menyapu sekeliling saat suaranya yang kuat menggelegar. Kita di sini pertama-tama untuk menyambut Luo Feng dan memberi selamat kepadanya atas kepulangannya dengan selamat. Kedua, kita di sini untuk mendiskusikan rencana umat manusia kita, yaitu bangkit di lautan alam semesta. Mendengar kata ini, semua orang termasuk Luo Feng menahan nafas dalam kegembiraan. Kali ini rencananya adalah untuk bangkit di samudera semesta. Pendiri Kapak Besar dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti akan memimpin. Semua orang harus bekerja sama. Kita harus membiarkan lebih banyak petarung abadi, lebih banyak kesatria alam semesta, dan lebih banyak master alam semesta dari kumpulan manusia kita. Dan dari sana, kita bisa memunculkan lebih banyak master tertinggi alam semesta. Ya, ya, ya. Satu demi satu, tanggapan yang jelas terdengar. Sekelompok ahli alam semesta dari kemanusiaan penuh dengan harapan untuk masa depan ras mereka. Semuanya dipenuhi dengan motivasi. Luo Feng juga berdiri dan melihat sekeliling kemudian berkata, Aku Luo Feng akan melakukan yang terbaik untuk kita manusia, untuk benar-benar mendominasi lautan semesta dan menjadi kekuatan tertinggi dari lautan semesta. Dominasi lautan semesta. Semua orang mengalami sasat emosional. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos dan pencipta Kapak Besar merasakan getaran di hati mereka. Di masa lalu, siapa yang memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat pernyataan seperti itu? Tidak ada satu makhluk pun yang berani mengatakan itu. Suara dahsyat dari pendiri Kapak Besar terdengar lagi. Umat manusiaku akan melihat kebangkitan beberapa ratus atau bahkan 1000 master alam semesta, dan kita akan melihat munculnya selusin master tertinggi alam semesta. Dua alam semesta tanah suci tidak akan bisa menahan lilin untuk kita manusia. Seberapa jauh kita membuatnya tergantung pada kita. Kami adalah pahlawan ras kami. Mari kita bekerja keras. Semuanya
demi masa depan ras kita. Untuk masa depan ras kita. Untuk masa depan ras kita. Satu demi satu, Master Alam Semesta berteriak kegirangan. Semua hati mereka gemetar. Hati mereka gemetar karena tujuan ini sangat besar, begitu masif, sehingga di masa lalu mereka tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Namun sekarang, Luo Feng telah mendapatkan warisan denyut nadi Sungai Duandong. Warisan kuno ini memberi mereka kepercayaan diri untuk keinginan menjadi yang pertama di lautan semesta. Ketika diskusi berakhir, makhluk agung lainnya pergi secara berurutan. Hanya pencipta kapak besar, pemimpin kota primal chaos, dan Luo Feng yang tersisa. Luo Feng, pencipta kapak besar, dipenuhi dengan antisipasi. Kami harus merepotkan Anda selama periode ini. Apapun untuk ras kami, kata Luo Feng. Ya, untuk ras kita. Kapak besar mengangguk. Kali ini rencana kita untuk bangkit akan terdiri dari dua bagian, kata pendiri kapak besar sambil tersenyum. Bagian pertama melibatkan pengembangan kekuatan individu dari makhluk agung ras kita. Ini akan membutuhkan waktu. Bagian kedua melibatkan harta sejati tertinggi kita. Anda baru saja kembali ke alam semesta primal. Kapan Anda berniat membuat kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur? Saya bermaksud untuk menyiapkan kerangka utama untuk berbagai sistem kultivasi di dalam kota primal chaos terlebih dahulu. Kurasa aku akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikan semuanya. Lalu aku akan menghubungi Tanah Suci Kaisar Timur, kata Luo Feng. Pendiri kapak besar tersenyum. Jika saya tahu bahwa Anda akan bisa mendapatkan harta sejati tertinggi ini, saya tidak akan mengambil resiko dan menuju sektor puncak miring. Saya sekarang bergegas kembali dari tanah suci inti sektor puncak miring. Tapi tanah inti ini sangat berbahaya. Jadi aku perlu waktu untuk bergegas kembali. Baiklah, kalau begitu kau dan gurumu akan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi, kata kapak besar. Setelah itu, Luo Feng dan pemimpin kota primal chaos pergi tanpa basa-basi. Di alam semesta primal, kota primal chaos, di daratan tinggi, di dalam istana pemimpin kota, Luo Feng dan pemimpin kota primal chaos berdiri di dekat pagar melihat banyak bangunan. Luo Feng, rencana untuk bangkit ini sangat penting. Pemimpin kota primal chaos mengingatkan. Warisan dari peradaban kuno itu tidak boleh menyebar ke luar negeri kita. Kamu akan memimpin seluruh sistem kultivasi. Jadi kamu harus waspada dan mengambil tindakan untuk mencegah informasi bocor. Itu sudah pasti, Luo Feng tersenyum. Dengan semakin banyak makhluk agung muncul dalam umat manusia kita, ras dan kekuatan lain secara alami akan mulai curiga. Itulah mengapa saya memilih kota primal chaos sebagai tanah budidaya, tempat teraman di sini, di mana tidak ada makhluk agung lain yang berani mengganggu. Selain itu, ada beberapa hal yang bahkan jika seorang mata-mata berhasil melihatnya, dia tidak akan pernah bisa mencuri. Misalnya, 300 gunung es yang telah aku siapkan. Seluruh sistem kultivasi sangat besar dan kompleks. Selain area yang melibatkan item yang harus disiapkan Luo Feng, ada juga banyak metode pelatihan lain yang ditempatkan di dalam alam semesta virtual. Oleh karena itu, Luo Feng secara khusus membawa 12 batu memori kembali dan menempatkannya di dalam area inti alam semesta virtual yang terletak di dalam istana pemimpin kota primal chaos. Alam semesta virtual dan kota primal chaos akan menjadi tempat utama yang dialokasikan sebagai dua tanah budidaya utama. Di alam semesta primal, galaksi Bima Sakti, istana Dewa Luo Feng. Luo Feng memegang token transmisinya dan berbicara ke dalamnya. Aku baru saja kembali dari alam semesta primal. Master Bintang Sejati Utara, jangan khawatir. Kesepakatan akan segera terjadi. Tiba-tiba sebuah pesan dikirim dari alam semesta virtual. Itu dari pemimpin kota primal chaos. Luo Feng,
cepat ke alam semesta virtual. Ah, apa yang begitu mendesak? Ketika Luo Feng melihat surat yang dikirim oleh pemimpin kota Primal Chaos, dia menemukan itu berwarna merah darah, mewakili pesan yang sangat mendesak. Dari tempat dia muncul di dalam alam semesta virtual, Luo Feng melihat pemimpin kota Primal Chaos berdiri tepat di depannya di puncak Pulau Guntur. Guru, pemimpin kota Primal Chaos, memasang ekspresi berat saat dia melihat Luo Feng. Dia langsung berkata, "Ayo pergi ke istana kapak besar." Dia tidak memberikan penjelasan. Itu adalah kegelapan tak berujung di bawah secerca langit berbintang. Di sebidang tanah terapung, beberapa sosok muncul di meja panjang di depan istana Dewa Kapak Besar. Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos adalah yang pertama tiba. "Guru, apa yang terjadi?" Luo Feng bertanya dengan gigih. "Kamu akan tahu sebentar lagi," kata pemimpin kota Primal Chaos dengan nada suram. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya meskipun masalah itu sangat penting, itu masih dalam kendali mereka. Segera 19 master alam semesta berkumpul kembali. Sosok tunggal muncul entah dari mana dan menempatkan dirinya di kursi tuan rumah. Itu adalah pencipta kapak besar. "Halo semua," kata pendiri kapak besar. Tatapannya menyapu semua 19 master alam semesta. Semua orang melihat ke atas. Mereka semua telah dipanggil ke sini dengan catatan urgensi. "Aku menemui beberapa masalah." Pencipta kapak besar melihat ke 19 makhluk terkemuka dari umat manusia dan dengan suara rendah dia melanjutkan, "Aku berada di area inti sektor puncak miring dan menemui masalah. Pertempuran sebelumnya melawan Master Yuan Ao. Peta yang bocor pasti palsu." "Peta itu palsu?" Luo Feng kaget. "Itu adalah tipuan," kata pencipta kapak besar dengan sungguh-sungguh. "Tapi lawan tidak mengharapkan kekuatanku menjadi begitu kuat. Itulah sebabnya mereka menderita kerugian. Tapi selama pertarungan aku sangat tidak beruntung, telah jatuh ke tanah kegelapan inti." "Tanah kegelapan?" Semua orang termasuk Luo Feng mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Tanah kegelapan adalah wilayah yang paling menakutkan di dalam wilayah inti sektor puncak miring. Dibandingkan dengan itu, wilayah lain di dalam perahu semesta bukanlah apa-apa. Sehingga mereka yang jatuh ke tanah kegelapan tidak ada yang pernah muncul lagi. Itu adalah penjara keputusasaan. Tanah kegelapan, meskipun mereka yang jatuh ke dalamnya adalah makhluk tertinggi alam semesta, aku belum pernah mendengar ada yang berhasil keluar dari sana. Tatapan pendiri kapak besar menyapu 19 master alam semesta dan dia dengan sungguh-sungguh melanjutkan. Pertama, jumlah master tertinggi alam semesta yang telah jatuh ke tanah kegelapan sangat sedikit. Tetapi jumlah kecil itu tidak dapat menjelaskan banyak tentang tempat itu. Kedua, saya berbeda dari master tertinggi alam semesta biasa. Aku terjebak di tanah kegelapan. Tidak bisa keluar untuk saat ini. Tapi selama kita tetap bungkam tentang ini, tidak ada orang selain kita yang akan tahu. Aku butuh waktu untuk perlahan-lahan memikirkan rencana untuk keluar. Selama periode ini, umat manusiaku harus menjaga profil yang lebih rendah. Pencipta kapak besar sangat serius saat dia menginstruksikan. Guru Origin telah ditekan dan saya terjebak. Tidak ada master tertinggi alam semesta yang memimpin ras kita untuk saat ini. Ini sangat berbahaya. Pastikan berita ini tidak bocor. Satu demi satu, master tertinggi alam semesta menjawab. Dimengerti, dimengerti. Semua orang memahami dengan jelas tentang arahnya situasi tersebut. Tanpa master tertinggi alam semesta yang memimpin, berita ini akan menimbulkan masalah besar. Aku akan memberikan yang terbaik sekarang, kata pendiri kapak besar dengan ekspresi serius. Jika tidak ada yang penting, jangan hubungi aku. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Di depan istana Dewa Kapak Besar, 19 master tertinggi alam semesta dari ras manusia duduk mengelilingi meja panjang, saling memandang dengan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Berita tentang Kapak Besar yang terperangkap tidak boleh bocor ke dunia luar.
berita ini akan diklasifikasikan sebagai rahasia, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dan dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, sama seperti pemimpin kota Primal Chaos, Master Kegelapan, Luo Feng dan yang lainnya merasa frustasi. Pendiri kapok besar tiba-tiba muncul kembali di kursi tuan rumah. Di matanya ada keterkejutan dan amarah saat dia meraung berulang kali. Ingat, jangan datang ke tanah kegelapan. Jangan datang ke sini. Sosoknya segera menghilang. Semua 19 dari mereka termasuk Luo Feng melompat berdiri saat merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Kenapa dia menghilang setelah mengatakan itu? Semua orang panik. Hanya beberapa detik kemudian, ekspresi Master Voitemas menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat dia berkata dengan suara menusuk. Miniatur alam semesta besar mulai runtuh. Kapak besar dimusnahkan. Kapak besar dimusnahkan. Semua orang menjadi panik. Luo Feng memimpin kota Primal Chaos, Master Kegelapan dan yang lainnya bangkit berdiri. Satu persatu, mereka semua mengalami keterkejutan. Ini adalah mimpi buruk. Mimpi buruk bagi seluruh umat manusia. Alam semesta kapak besar adalah salah satu dari 2 miniatur alam semesta yang dimiliki oleh manusia. Guru Origin telah lama ditekan. Jadi alam semesta primal tidak berubah sepenuhnya. Tidak banyak manusia yang hidup di alam semesta primal. Sebaliknya, bakat tak tertandingi dan makhluk agung berkumpul di alam semesta primal. Adapun alam semesta kapak besar telah berubah total. Begitu banyak bentuk kehidupan biasa tinggal di sana. Apa yang terjadi? Langit telah retak. Di sebuah area di alam semesta kapak besar, keluarga Dojo kapak besar dan para elit semuanya panik. Langit yang damai tiba-tiba memiliki retakan raksasa di dalamnya. Langit mulai runtuh, ruang angkasa bergetar, dan terkadang ada retakan ruang. Beberapa manusia yang tak beruntung kehilangan setengah tubuh mereka atau bahkan dimusnahkan. Tanah mulai retak. Cepat, cepat, semuanya berkumpul. Jangan bertindak sendiri. Orang kaisar tampak cemas dan menempatkan manusia di dalam cincin dunianya dengan teleportasi berkali-kali. Di dalam ruang tersebut ada 12 kesatria alam semesta dan 399 kaisar yang bisa melakukan teleportasi. Mereka semua menempatkan elit manusia kembali ke cincin dunia mereka, dan Hong adalah salah satunya. Saudaraku, ruangnya mulai runtuh. Cepat, bawa elit ras kita dan pergi ke ruang utama. Cepat. Suara saudara laki-laki Hong, kesatria TB, masih bergema di telinganya. Dia adalah murid dari pendiri kapak besar. Ya, kata Hong. Satu demi satu teleportasi, dia menempatkan banyak elit manusia ke dalam cincin dunianya. Tetapi Hong khawatir, cemas dan ketakutan. Token yang ditinggalkan guruku sekarang sudah tidak ada pemiliknya, kata Hong ngeri. Ini ditinggalkan oleh guruku dengan jejak kehidupan guru di atasnya. Namun tidak ada pemiliknya lagi. Miniatur alam semesta ini milik guruku, tetapi sekarang mulai runtuh. Apakah guru benar-benar mati? Hong semakin cemas. Mereka semua kabur. Hong menempatkan elit terpenting di cincin dunia satu persatu. Adapun yang kurang penting, bahkan sebelum mereka dapat mengambil setengah dari mereka, mereka mendengar perintah. Pergi ke ruang utama sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi lagi. Semua orang, semuanya cepat. Kesatria dan kaisar alam semesta melihat manusia yang sedang dihancurkan. Mereka berteriak, bantu kami, tolong bawa kami, bawa anakku. Namun para kaisar dan kesatria alam semesta itu tidak ragu-ragu karena mereka membawa elit terpenting. Dari area yang hancur, Hong dan yang lainnya melarikan diri ke ruang utama. Setelah hanya beberapa detik, kehancuran menyebar ke portal. Hong melihat 3 makhluk menjulang. Setelah memasuki ruang utama, mereka adalah Master Voitemas, Master Lancang, dan kesatria pohon leluhur. Cepat, cepat! Master Voitemas dan Master Lancang keduanya adalah Master Alam Semesta dari Dojo Kapak Besar. Sementara kesatria pohon leluhur adalah penguasa alam semesta tingkat atas. Jadi mereka bisa bertahan bahkan jika miniatur alam semesta hancur. Masuk, kumpulkan!
Master Voidmas memberi perintah. Dia berteleportasi lagi dan mengambil semua kaisar dan kesatria alam semesta. Hong tiba di ruang utama dan dibawa ke cincin dunia oleh Master Voidmas. Semuanya berubah. Hampir 1000 manusia berdiri di dataran. Mereka semua tampak ngeri karena mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kakak, Kesatria Tibe berdiri di samping Hong dan mengirimkan suaranya kepadanya. Apakah token yang diberikan guru padamu berubah? Hong mengangguk. Menjadi sebuah objek tanpa pemilik. Sama denganku, Kesatria Tibe terlihat kesal. Apa guru baru saja? Dia sangat kuat. Dia adalah master tertinggi alam semesta. Ruang-ruang di miniatur alam semesta termasuk ruang utama mulai runtuh. Hong juga tampak kesal. Guru! Di dalam ruang utama semesta kapak besar, Master Voidmas, Master Lancang, dan Kesatria Pohon Leluhur berdiri di langit. Dan membran miniatur alam semesta sudah menunjukkan retakan. Aliran udara yang kacau menembus alam semesta kecil. Itu adalah aliran udara kekacauan paling murni. Cepat, ayo pergi ke tempat lain dan lihat apakah kita bisa menghemat lebih banyak waktu. Perintah Master Voidmas. Ya, ayo pergi. Mereka berpisah dan berteleportasi ke satu tempat demi tempat. Itu mendesak, jadi mereka menyelamatkan para elit dulu dan kemudian keluarga diselamatkan. Keluarga itu adalah Master Alam Semesta atau Kesatria Alam Semesta dari Dojo Kapak Besar. Tanah dengan diameter 100 miliar kilometer mulai runtuh dan pecahan ruang angkasa terlepas. Beberapa fragmen luar angkasa berisi tanah tempat manusia berjuang. Ketika mereka melihat Master Emas Void yang menjulang tinggi muncul, mereka sangat senang. Master Voidmas teleport dan bergerak maju, mencoba menyelamatkan manusia-manusia itu di fragmen luar angkasa. Pada dimensi independen dari alam semesta virtual, di dua sisi bangku di depan istana Dewa Kapak Besar, Master Alam Semesta duduk, terlihat serius. Voidmas, bagaimana alam semesta Kapak Besar? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Master Voidmas menghela nafas. Kita hanya bisa menyelamatkan petarung abadi, kesatria alam semesta, dan elit penting. Adapun yang lain, kita hanya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Lancang, Kesatria Pohon Leluhur, dan aku masih menyelamatkan mereka, tapi hanya sejumlah kecil yang bisa bertahan. Elitlah yang paling penting, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Alam semesta Kapak Besar mulai runtuh, dan mereka yang mati hanyalah kerugian kecil bagi kita manusia. Namun, jika kita tidak bisa mengatasinya dengan baik, kita akan menderita miliaran kali lebih buruk. Luo Feng sangat ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Tanpa pertanyaan, kematian Kapak Besar adalah bencana besar bagi kami, kata pemimpin kota Primal Chaos. Peta itu palsu. Siapa yang mengatur semua ini? Mengapa Kapak Besar mati begitu cepat di tanah kegelapan? Ini semua adalah misteri. Aku tahu kalian semua ingin mencari tahu dan membalaskan Kapak Besar. Namun bagi kita manusia, kita harus meletakkannya dulu. Mencari tahu pembunuhnya dan cara balas dendam. Ini hal-hal yang harus dilakukan nanti. Apakah kalian semua mengerti? Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling Master Alam Semesta yang hadir. Kami mengerti. Nasib manusia adalah yang paling penting sekarang. Meskipun kita semua ingin mengetahuinya, kita tidak cukup kuat. Bahkan jika kita mencari tahu siapa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semua Master Alam Semesta mengangguk. Oke, kata pemimpin kota Primal Chaos lega. Kapak Besar mati, miniatur alam semesta mulai runtuh, dan banyak makhluk dalam ras kita yang mengetahuinya. Adapun ras lain, seperti ras serangga, ras robot, dan ras iblis, mereka semua memiliki mata-mata dalam ras kita. Jadi mereka akan segera mengetahuinya. Selain itu, makhluk-makhluk agung pergi berpetualang di samudra semesta dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui alam semesta Kapak Besar telah runtuh. Mereka semua mengangguk. Mereka mengerti bahwa di dalam ras manusia beberapa ada mata-mata,
maka mereka semua akan tahu bahwa pencipta kapak besar telah mati. Seorang master tertinggi alam semesta sangat penting dalam ras, kata pemimpin kota Primal Chaos. Mereka dapat mengontrol area yang luas dan mereka dapat muncul di banyak tempat dalam waktu singkat. Mereka juga dapat menghidupkan kembali master alam semesta. Tanpa master tertinggi alam semesta, ras bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kami menempati wilayah penting, jadi tidak mungkin ras lain tidak akan tergoda. Selain itu, perebutan wilayah tidak akan pernah berakhir, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng menerima warisan Sungai Duandong. Tidak apa-apa ketika kapak besar ada di sini, tapi sekarang kapak besar telah mati. Siapa yang tidak menginginkan warisan Sungai Duandong? Kita harus bersiap untuk berperang. Ingat, ketika kapak besar mati, kita manusia dipaksa memasuki era yang berbeda, era yang lebih sulit. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.